Oke, di sini saya sedang melakukan pengecekan dari Miosol GT 125 FA ya. Jadi ini motor customer saya udah langganan. Dia baru beli ya, dia ada suara kasar ya di bagian, bisa di bagian mesin, bisa juga di bagian CVT ya. Nah, nanti kita akan dengarkan suaranya, lalu kita akan bongkar CVT-nya, lalu akan kita hidupkan ya tanpa menggunakan komponen yang ada di dalam CVT ya, untuk memastikan itu suara mesin atau suara CVT. Jadi sejarahnya, riwayatnya nih, motor lama nggak dihidupin ya, lama juga ya. Motor ini mati ya, tidak dioperasionalkan. Jadi ntar kita akan coba dengarkan suaranya. Starternya nggak hidup ya, nggak connect. Nih akinya baru. Oke Pak De, ini bisa dilihat ya Pak De. Ntar kita akan buka bagian CVT nya, kita akan hidupkan tanpa menggunakan komponen yang di puli CVT nya ya Pak De. Nah, kalau didengar suaranya sih feeling ini bagian piston ya, bagian mesin ya, bagian mesin depan. Oke Pak D, ini sudah sudah saya buka ya bagian CVT nya. Nah, ini kita bisa satu persatu kita cek ya. Bagian panbelnya masih oke ya, bagian panbelnya masih layak. Terus kondisinya juga bersih ya, tapi memang sudah pernah dilakukan pembongkaran ya di bagian seal kruk as sebelah kiri ya. Terus nih kalau dilihat, ini dia sudah melakukan bongkar mesin bagian depan ya. Nah, ini bisa dilihat nih, ada blok sernya ya, ada mereknya. Nah, bisa dilihat. Nah, kita misalkan ya. Nah, ini dia sudah mengganti blok ser depan ya. Dia sudah mengganti blok ser depan. Nah, ini kita akan buka ya bagian panbelnya. Bagian puli depannya kita akan pasang lagi, kita dengarkan suaranya. Nah, ini yang saya khawatirkan itu ya ialah suara setang ya. Kenapa? Karena ini sudah pernah dilakukan pergantian sehar, berarti biasanya dia pergantian satu set ya, satu set blok sehar dengan piston. Nah, mungkin tadinya nih motor pernah kering oli, mungkin sering kering oli. Setelah dilakukan pergantian blok sehar dan piston ini halus, lalu dipakai nggak berapa lama, suara setang timbul ya, karena memang sudah beberapa kali kering oli mungkin ya, riwayatnya seperti itu. Nah, kita akan cek lagi. Oke, di sini sudah kita buka ya bagian CVT-nya, panbelnya sudah saya copot. Nah, ini bisa dilihat bagian dari puli depan ya, rumah rollernya. Nah, di sini rumah rollernya dia, di sinilah pentingnya kita untuk memastikan suara mesin ini apakah dari suara mesin atau dari suara bagian puli. Nah, di sini oblak ya. Ini bisa menyebabkan suara juga ya, suara di RPM bawah atau langsam ya. Nah, ini oblaknya banyak ya. Untuk roller masih bagus ya, masih oke. Terus kipas pulinya juga masih oke. Nah, di sini kelihatan lagi dia. Nah, dia punya bos ya, dia punya bos ini nih agak oblak ya nih. Nah, ini muternya gampang dia tuh. Nah, ini agak oblak sedikit juga nih, bisa juga ya, agak kemakan ya, atau dari o-ring dalamnya. Dan di sini sudah terlihat pernah dilakukan pembongkaran dan pengamplasan ya. Di sini mungkin tadinya pernah macet. Nah, kelihatan nih. Nah, sekarang kita akan pasang lagi, kita akan tes suaranya ya. Oke, jadi pemasangannya seperti ini ya. Nah, pemasangannya seperti ini.
Nah ini untuk, oh ini dia punya platnya juga kemakan ya. Ini plat rumah rollernya, ini bisa kelihatan ya, ini kemakan nih. Kita akan coba dulu ya. Oh iya nih, oblaknya banyak tuh. Banyak ini oblaknya. Lalu kita pasang bosnya. Lalu kita pasang, ada ring tipis ya dia. Oh di sini juga pernah ada selek juga nih. Kita pasang seperti ini. Lalu kita pasang murnya. Karena starternya belum hidup ya, jadi kalau untuk kondisi aki baru ya, tapi dia nggak connect ya, jadi kita menggunakan selaan aja ya agar lebih cepat. Nah, sekarang kita akan pasang penutupnya ya. Kita pasang bautnya. Nah, kita pasang, nggak usah semua bautnya ya, kita pasang 4 cukup ya. Oke, di sini kita akan dengarkan suaranya ya. Nah, tadi kita sudah dengarkan suaranya sendiri ya, sudah bisa dengar sendiri. Jadi ini suara bagian mesin ya. Nah, lalu untuk suara bagian mesin ini bisa juga dari suara piston dan blok seher yang memang sudah dilakukan pergantian, cuman kita kan nggak tahu sudah berapa lama pergantian. Nah, lalu untuk setang juga kita tidak bisa langsung memvonis ini suara setang juga ya, karena belum kita cek. Jadi kita konfirmasi kepada customernya dulu apakah mau dilanjutkan atau tidak ya, karena ini sudah bisa dipastikan ini suara bagian mesin ya. Suara bagian mesin bisa dari piston, blok seher, dan bisa juga setangnya kena ya, bisa juga karena ini kan sudah pernah dilakukan pergantian blok seher ya. Nah, jadi nanti kita akan konfirmasi dulu ke si pemilik motor ini apakah mau dilanjutkan, apakah mau dibongkar bagian mesinnya, karena untuk biayanya agak lumayan ya kalau untuk bagian mesin depan ya. Jadi kalau misalkan si blok seher ini harus diganti dengan piston, lalu kita cek setangnya kena juga, harus melakukan belah ya, karena kalau dilihat dari kondisinya mesin ini belum pernah dibelah ya, belum. Jadi dia baru melakukan pembongkaran bagian depan ya. Dan saya melakukan pengecekan di bagian radiator ya. Nah, ini bisa dilihat air radiatornya kering ya, tidak ada air radiatornya. Lalu kondisinya juga udah agak kotor ya. Nah, jadi yang dikhawatirkan itu blok sehernya dia kena, pistonnya kena, lalu stangnya kena, dan yang perlu diperhatikan adalah bagian radiatornya ya, apakah si radiator ini masih berfungsi atau tidak. Nah, kalau seandainya kita
isi air radiatornya ini, apakah dia dari seal water pumpnya ini bocor atau tidak, apakah nanti akan masuk ke mesin atau tidak ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu ya. Jadi untuk motor jenis yang menggunakan pendingin air radiator itu biasanya membengkak ya kalau di bagian radiator ini ada kerusakan ya, entah itu seal water pump, entah itu bagian kipas water pumpnya, entah itu bagian bagian termostatnya, entah itu bagian bak radiatornya. Itu yang perlu kita perhatikan ya.